Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SLB Kabupaten Bojonegoro, Bapak Dr. Andus M. Irfan MPDI. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Borno, Bapak Halim Mustar SPD MPD, Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 1 Borno yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat taufik hidayah serta inayah dari Allah SWT, sehingga kita masih beraktivitas dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Susunan acara workshop penyusunan KOSP, review KTSP, RKS, RKAS, dan pengembangan visi misi SMP Negeri 1 Borno tahun pelajaran 2022-2023 30 Juni 2022 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Borno. Acara keempat adalah doa. Acara kelima, acara inti berupa materi, review kurikulum, dan penyusunan KOSP. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Alvina Lutfi SPD. Kepada Ibu Alvina Lutfi SPD disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Aku
Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Borno kepada Bapak Halim Mustar MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Borno, Bapak Dr. Andes Muhammad Irfan MPDI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Borno. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada hari ini diberikan karunia nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara workshop penyusunan KWSP, review KDSP, RKS dan RKS, dan pengembangan visi dan misi SMP Negeri 1 Borno dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan jariah pada Dinul Islam. Perkenankan Bapak Pengawas, saya menyampaikan beberapa poin dalam sambutan saya. Yang pertama, bahwa kegiatan penyusunan KOSP teman-teman dari SMP Negeri 1 Borno sebelumnya telah didahului dengan lokakarya dan sudah sebanyak 2 kali dilakukan di klaster timur meliputi wilayah Kecamatan Borno, Kepong Baru, Sumberjo, dan Kanor. Untuk yang pertama, lokakarya 1 ada di SMP Negeri 2 Sumberjo, di mana pada materi itu teman-teman berusaha menyusun, yaitu yang pertama adalah CP, ya, kemudian menyusun TP dan ATP itu pada lokakarya 1. Insya Allah sudah produknya sudah siap. Kemudian dilanjutkan lokakarya yang kedua yang tepatnya hari kemarin, ya, hari kemarin berada di Sumberjo 1, di mana pada teman-teman komite pembelajaran yang terdiri dari 11 mabel, 11 guru mabel, 1 guru BK, dan 2 guru penyusun KOSP, di mana pada lokakarya 2 itu menghasilkan produk yaitu modul ajar, kemudian perencanaan asesmen, dan desain project. Insya Allah dari lokakarya 2 pun teman-teman sudah membawa produknya, karena juga kita sesuaikan dengan agenda dari dinas bahwasanya tanggal 4 nanti produk-produk itu harus tersusun, dan insya Allah Bapak Irfan sendiri nanti akan memvalidasi, ya, tepatnya besok hari Senin produk-produk itu sudah siap. Terus kemudian tanggal 11 harus kita ajukan untuk pengajuan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Jadi selama libur ini teman-teman belum pernah merasakan libur, Pak. Ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk kegiatan PBDB kemarin, akan saya melaporkan bahwa untuk SMP Negeri 1 Borno, alhamdulillah pagunya terpenuhi, bahkan melebihi, harus menolak sebanyak 57 siswa. Terus dari 320 itu terpenuhi dari jalur offline, yaitu prestasi dan
afirmasi, tapi dia terpunya hanya afirmasi dan perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua ada 2 siswa, yaitu putra dari Ibu Eli dan putra dari Ibu Siska, ibu kita. Terus kemudian yang 33 yang lain terdiri dari siswa dari pendaringan afirmasi, sehingga lengkap jumlahnya 320 siswa, dan alhamdulillah sudah mendaftar ulang semua, tidak ada yang mengundurkan diri. Kemudian untuk agenda ini yang paling dekat adalah akreditasi. Teman-teman selama ini setelah menghadiri Zoom itu, kemudian kita dijadwalkan uploading dokumen maksimal tanggal 2 besok ini. Sekarang alhamdulillah sistemnya sudah berwarna hijau semua, kan? Tapi teman-teman masih berusaha membenahi karena capaiannya kita dulu tinggi Pak Iwan. Dulu nilainya sekitar 1A91, jadi sudah sangat tinggi. Jadi harus teman-teman harus mengejar gitu. Ya, kalau tidak kejar nanti nilai kita turun. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu mohon berkenan Pak Irfan nanti memberikan sambutan sekaligus pembukaannya. Saya kira bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Merupakan acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Kasturi MBI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala hadhihi as-salihah li ridwaillah wa syafa'ati rasulillah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma sallimna wa sallim azwajana wa auladana wa jannina wa talamidana min kulli afatin dunya wa adabil akhirah warzuqna rizqan wasi'an halalan ghayra anna nafi'a wa amalan taqabbala wa dhanban maghfura wa tijaratan la nabur. Allahumma ij'al auladana wa ahlina wa talamidana min ahli ilmi wa bil khair wa li ta'ati wa li ibadah wa li tuqa wa li Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum bis-sharri wa dhur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa taqabbal dhanban maghfura wa tijaratan la nabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi
هب لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah acara inti berupa materi review kurikulum oleh Bapak Pengawas Bapak Dr. Andes M. Irfan MPDI yang akan dimoderatori oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Kasturi MPDI. Kepada Bapak Kasturi disilahkan. Dan kami selaku pembawa acara kami mohon maaf bila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan MPDI, Pengawas Pembina Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati, Bapak Ali Mustar SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Murno yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, pejabat sekolah, serta tata usaha tata administrasi sekolah SMP Negeri 1 Murno yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pagi yang indah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai kenikmatan sehingga kita bisa bersua, kita bisa menuntut ilmu bersama-sama dan merangka untuk mencerdaskan anak-anak kita dan mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara Republik Indonesia. Salam dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung akhir zaman yang kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita teladani sifat-sifatnya dengan harapan kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mengawali workshop pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yakni Bapak Dr. Andes Muhammad Irfan MPDI, dengan materi review kurikulum yang meliputi mungkin ada KTSP, RKS dan RKAS. Kemudian nanti yang kedua adalah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhaji MPD. Nanti akan lebih pada materi penyusunan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini jadi ini khusus terutama untuk Bapak Ibu guru kelas 7 yang sudah mengawali workshop bersama-sama. Bapak Ibu, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita terima salam kita dulu, salam SMP Negeri 1 Murno. Silakan berdiri Bapak Ibu untuk agar tetap semangat. Ya, semangat Bapak Ibu ya, meskipun saya menunggu hari libur, ini belum libur.
Semangat pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Visi SMP Negeri 1 Bono, beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya lingkungan, berwawasan global. Moto SMP Negeri 1 Bono, berlandaskan intan, berpikir cerdas, berjiwa tangguh. Karakter SMP Negeri 1 Bono, religius, nasionalis, gotong royong, integritas, mandiri, yes. Saat bumi pasti lestari, adiwiyata bisa, adiwiyata mandiri pasti bisa. Jawa Timur jaya, luar biasa. Bojonegoro produktif, energi. SMP Negeri 1 Bono, bakti bersatu. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat ini tetap akan membara di jiwa dan hati Bapak sekalian sehingga menimbulkan energi gerak pendidikan di SMP Negeri 1 Bono menjadi yang terdepan di Bojonegoro Timur. Ibu Bapak sekalian, marilah kita ikuti materi selanjutnya yakni review kurikulum. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian juga sudah mempersiapkan segala alat tulis dan perabotnya agar dapat mengikuti acara ini dengan baik sekaligus bekerja. Nanti di akhir akan dimintai hasil daripada workshop ini. Oleh karenanya marilah kita awali materi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama review kurikulum RKS dan RKAS yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Muhammad Irfan MPD. Disilakan waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pak Alim Ustaz selaku Kepala Seksi Wisata Bono, Pak Kasturi Moderator, Bapak Ibu PTK yang ada di SMP Negeri 1 Bono. Berarti yang pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah SWT. Pagi ini kita bisa bersilaturahim, bisa saling menyapa, saling mendoakan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Yang kedua, kita berusaha, Allah yang menentukan segalanya. Saya membaca rencana SMP 1 Bono ini yang hadir satu saya selaku pembina, yang kedua narasumber Pak Muhadi, dan yang utama adalah pengarahan sekaligus pengenalan Bapak Kadin yang baru kita yang sudah definitif, Pak Nur Sucipto. Sekali lagi kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Ternyata yang bisa hadir cuma saya tok. Alhamdulillah. Maka saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Pak Muhaji kemarin sudah ngomong dengan saya, sudah siap, kita sudah sharing, tapi Tuhan berkehendak lain. Beliau sakit sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Pak Nur Sucipto, saya tanya tadi Pak Ali, ternyata beliau sudah nyanggung sampai jam 2 nggak ketemu. Saya tanya apakah sholat haji tinggal karena tidak ada yang diserai, karena jabatinya dibawa undur. Jadi inilah kita hanya
Di beberapa tempat beliau memang bisa hadir. Di SMP 3 hadir, di Ngasem hadir, di Padangan hadir. Nah, di Bungro kebetulan Allah belum mengizinkan. Lain kali, saya berharap juga memang panjenengan nanti bisa menghadirkan Pak Nur Sujito, Pak Kadin kita, sehingga teman-teman ini kenal dan ya semangat karena SMP 1 Bungro ini kan ikonnya yang bagian timur ya, makanya harus menghadirkan beliau pada kesempatan yang lain. Kalau hari ini gagal, nanti kesempatan lain moga-moga jodoh bisa ketemu. Karena ini tipologi pemimpin kan mempengaruhi kepemimpinan. Jadi nanti dengan biar paham siapa Pak Nur Sujito dan kira-kira bagaimana pelan. Walaupun sudah pernah jadi PLT, tapi waktu PLT kan belum pernah tindak ini ya, belum sudah kesini jadi ya belum kenal beliau. Tapi umpama penjara ketemu itu sudah paham beliau nih, ada yang belum paham? Belum ngerti orang. Ada yang belum ya, ada yang belum. Nah ini makanya memang sebenarnya saya dukung ya agar Pak Nur Sujito bisa tahu, bisa hadir, bisa melihat secara langsung, tidak laporan tetapi bisa melihat kondisi di SMP Negeri 1 ini. Sekali lagi ini rencana kita Tuhan yang menentukan. Bapak Bu yang kedua menyikapi salah satu tipologi kepemimpinan beliau sudah membuat rundown atau time schedule. Jadi waktu di ruang pengawas kita ngomong-ngomong sekaligus membuat time schedule kegiatan awal atau sampai lahirnya kurikulum ini dibuat jadwal. Hari ini sudah berapa ya? Ini sudah terakhir isinya, terakhir review. Minggu pertama bulan Juli acaranya adalah dengan pengawas, verbal pengawas. Nanti pada tanggal 11 itu harus sudah masuk di dinas. Tanggal 11 dokumen ya sudah Juli, dokumen kurikulum itu harus sudah masuk dinas. Daya kepemimpinan beliau itu karena berlatar belakang pendidikan akademi dalam negeri ya, APD apa? Kalau sekarang IPDN ya, Institut. Atau sekarang apa namanya? APDN ya, Akademi Pemerintahan Daerah ya, APDN. Jadi sudah terbentuk kesesuaian itu, maka saya terus mewanti-wanti lewat grup supaya terutama saya kalau khawatir yang swasta, kalau negeri tidak begitu khawatir, tapi juga tetap saya beri warning beberapa bahkan ada kemarin Pak ya, mari saya wanti-wanti supaya jadwal yang sudah ditetapkan itu diperhatikan karena beliau orangnya sedikit. Jadi kalau ada rapat itu 10 menit setelah beliau datang itu sudah tidak boleh masuk. Disiplin. Nah, termasuk kurikulum ini kalau besok di jam tanggal 11 tidak masuk mungkin ya tidak tahu nanti mekanismenya. Dan SMP langsung ditandatangani oleh beliau, tidak yang lain. Untuk SD dilimpahkan kepada Kabid Dikdas Pak Rohim. Untuk SMP langsung tanda tangan beliau. Karena tanda tangan beliau maka ini harus kita tepati waktu penyusunan. Nah, oleh karena itu sangat tepat saya kira langkah yang sudah diambil SMP 1 Bumi ini atau SMP yang ada di wilayah timur. Tapi cuma saya sayangkan ini, sing juga itu swasta dari samping.
SMP 1 Gono, SMP 2, 3, SMP 1, 2 Ngepor, SMP 1, 2, 3 Sidoarjo, dan SMP Anor Kumpul. Sing swasta carry sudah mengambil inisiatif, sudah melakukan langkah-langkah terobosan lebih maju, sehingga insya Allah secara dokumen juga sudah siap. Makanya mungkin workshop ini memang kita dulu sudah mengagendakan sambil berdiri. Jadi review itu sebenarnya tahapannya adalah yang pertama, Bapak Kepala Sekolah mengeluarkan SK tim penyusun kurikulum. Yang kedua, tim bekerja menyiapkan draft. Yang ketiga, di workshop secara internal, dibahas secara internal di lingkungan sekolah. Yang keempat, baru mengundang pihak eksternal, yaitu ada mengundang komite, ada mengundang dari dinas seperti hari ini. Ini sudah langkah yang tahapan yang terakhir sudah jadi. Dan mendengar tadi paparan dari beliau bahwa ini sudah didahului dengan pertemuan di SMP Negeri 2 Sidoarjo, kemudian di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Saya kira secara konsep sudah disiapkan dan Bapak Ibu sudah paham. Ada berarti kita punya berapa kurikulum nanti yang diterapkan di sini? 2 ya. 1 biasa kurikulum 13 itu untuk kelas 8 dan 9, yang kelas 7 Merdeka. Dan sini adalah mandiri ya. Mandiri yang keberapa? Mandiri kedua. Mandiri berubah. Mandiri berubah kedua ya. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kita yang kedua, mandiri berubah. Berubah. Kalau mandiri berubah berarti kan tinggal ambil ya, misalkan. Kalau mandiri berubah itu yang harus menyiapkan secara mandiri semuanya saja. Bapak Ibu, oleh karena itu, hari ini tidak kita bahas teori konsep yang tidak usah, karena sudah paham semua. Ada beberapa yang nanti kita berikan informasi dan kita bahas dalam rangka menyiapkan diri untuk menyambut tahun ajaran baru dan menyikapi kurikulum Merdeka ini. Bagaimana dengan kelas 8 dan kelas 9 boleh mengambil salah satu bagian dari kurikulum Merdeka? Bukan pada konsepnya, tapi pada pelaksanaannya boleh. Nah, ini hakikatnya sistematika penyusunan KOSP. KOSP singkatan dari Program Operasional Sekolah. Saya berharap tidak asing lagi dengan istilah ini, karena kemarin ketika kita luncurkan istilah ini, penjadwalan KOSP, ada yang tanya, Pak, KOSP itu apa? Nah ini buku-buku hanya tahu. Ini sistematikanya. Satu, ada sampel tertentu dengan identitas, kemudian lembar pengesahan ini Pak tadi, kemudian lembar validasi dari pengawas, kemudian ada kata pengantar, daftar isi. Bab 1, analisis karakteristik satuan pendidikan, meliputi A,
analisis karakteristik peserta didik itu sudah semua. Ampun nih, alhamdulillah. Jadi kita tinggal mereview kembali. Kemudian analisis guru dan tenaga pendidikan. Ya. Analisis sarana prasarana, analisis lingkungan satuan pendidikan, analisis kemitraan satuan pendidikan dengan pihak lain, analisis pola pembiayaan satuan pendidikan. Nah, setiap akhir subbab dijelaskan analisis masing-masing karakteristik dengan cara mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Tapi sebenarnya ini salah satu, bukan satu-satunya. Jadi SWOT itu bukan satu-satunya. Kalau menggunakan SWOT boleh meliputi apa itu kekuatan, strength-nya, weakness, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, peluangnya, dan threat, tantangan dan ancaman. Nah, hasil analisis ini dapat digunakan untuk menentukan perumusan visi, misi, dan tujuan. Visi misi bisa dirubah saat review seperti ini. Barangkali ada sesuatu yang perlu dimasukkan, misalnya belum mengakomodir masalah kegiatan misalnya ya, harusnya sudah bisa dimasukkan. Jadi analisisnya setiap akhir subbab dijelaskan analisis masing-masing karakteristik. Ini yang mengkomandoi siapa Pak? Pak Eko. Iya, Pak Eko ini sudah siapa ya? Yang alhamdulillah. Ini hanya untuk yang lain biar tahu pola dan sistematikanya. Seperti biasa Bapak Ibu, yang kedua bab 2 adalah visi dan misi serta tujuan. Secara teori visi adalah ya sudah saya jelaskan, kan sudah pernah sudah paham semua kalau visi itu apa yang akan diraih ke depan jangka panjangnya. Diterjemahkan kemudian dalam bentuk misi, tidak usah saya jelaskan lagi. Kami menjelaskan kalau sudah di utak-utak. Ini misi tidak boleh keluar dari visi karena misi adalah terjemahan dari visi. Kemudian diterjemahkan pertama menjadi tujuan. Kalau secara teori ini smart ini ya, ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini teorinya begitu. Jadi tujuan itu harus smart, khusus, spesifik, terukur, measurable, achievable, bisa dicapai. Terjemahan dari visi misi. Kemudian relevan dengan kondisi SME kita dan situasi yang ada. Kemudian tempo ada waktu untuk pencapaian. Nah, saya kira ini teori saja karena sama dengan KTSP kemarin ada visi misi. Sekali lagi, visi misi bisa dirubah saat seperti ini. Ada yang perlu dimasukkan, yang baru, karena memang dunia pendidikan itu sangat dinamis. Mungkin ada sesuatu yang perlu dimasukkan, yang lama perlu dievaluasi. Saat seperti inilah kesempatan kita untuk melakukannya. Workshop seperti ini. Jadi saya kira secara teori. Nah, bab 3-nya pengelolaan pengorganisasian pembelajaran meliputi intrakurikuler. Nah, kalau yang merdeka ada tambahan project P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada tambahan. Dan sekarang ini sudah strukturnya sudah ya. Harus ada project pas 7 nanti ya. Minimal berapa Bapak Ibu? 3 untuk SMP 3 project.
Temanya ada berapa itu? Ada 7 ya? 7 dipilih. Nanti ada tim yang dibentuk oleh sekolah. Kemudian ekstrakurikuler. Jangan lagi Bapak Ibu kejadian di sekolah lain bohong kan ya. Ada ujian tapi tidak ada pembelajaran setiap harinya. Di sekolah lain itu dengan bangga menceritakan ketika saya datang. Apa itu? Ini ambung-ambung dulu apa? Makanan-makanan. Pertanyaan saya, loh, kata ini adalah ujian anak saya. Pertanyaannya, loh, ini dibelajarkan setiap hari ada materinya? Jawab. Karena ujian kan pelajaran. Jangan terjadi. Kami harus belajar. Tapi kurang nakal. Jawabannya bagus. Oh, ini bukan ini yang kita ajarkan bukan materi aslinya Pak. Ini penyajiannya. Oh yang lain. Jadi yang dinilai adalah penyajiannya yang kita ajarkan. Ya wes. Oke. Pembiayaan sekolah. Semua ekstra mohon untuk dicantumkan kalau itu mau diajarkan di SMP 1 ini. Jangan sampai menyelenggarakan ekstra tapi tidak tercantum di dalam dokumen. Tak boleh. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran CP-CP sudah harus familiar Bapak Ibu CP-CP itu dan masing-masing SKMP nanti muncul per alhamdulillah. Dan ada dinamika luar biasa CP ini yang terbaru keluar ya CP. Kita menggunakan yang terbaru yang pertama. Kebetulan memang Blufi yang dipakai CP nomor berapa? Lupa ya. Kebetulan kita lihat SMP itu tidak ada perubahan yang baru. Itu ada SMK. Tapi nanti nomornya yang harus disesuaikan. Oke. Rencana pembelajaran untuk melalui kelas ATP dan modul ajar atau jadi yang kelas 7 kalau sudah membuat modul ajar sudah tidak perlu RPP. Jadi kalau sudah membuat modul ajar tidak perlu membuat RPP. Pada karo RPP. Karena hakikatnya semua yang komponen yang ada dalam RPP sudah ada di dalam modul ajar. RPP kan hanya ada 3 dia yang wajib itu. 1 apa Bapak Ibu? 1 tentang tujuan. Yang kedua kegiatan pembelajaran. Yang ketiga asesmen. Nah itu di modul sudah ada. Sudah membuat modul. Sudah kemarin. Baru membuat ya. Karena sudah. Nanti semua itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya dijelaskan bagaimana artinya alur tujuan pembelajaran. Disusun untuk setiap namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti disusun alurnya. Bapak Ibu guru yang kelas 7 punya tugas ini. Kemudian pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. A. Pendampingan implementasi kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum,
program pengembangan profesional. Pada bagian ini sebaiknya dianalisis terlebih dahulu. Nah, yang dianalisis adalah rapor pendidikan. Istilah sekarang rapor pendidikan tidak rapor mutu, tapi rapor pendidikan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana program untuk pengembangan profesional. Sudah dianalisis di alhamdulillah. Yang ketiga apa? Pak Eko lagi. Pak Eko sudah selesai menganalisis rapor. Yang salah satu yang merah yang perlu diperbaiki di sini apa Pak? Dari Bapak Ibu Guru apa? Pedagogi perlu peningkatan. Ini berarti nanti kalau rapornya merah harus ditindaklanjuti menjadi program sekolah. Kalau di situ yang merah pedagogik, berarti nanti ada tindak lanjut, mungkin bentuknya workshop atau bentuk lain. Nah, untuk mendongkrak kelemahan di bidang pedagogik. Apalagi ya? Satu lagi ya, sing merah atau kuning? Pelatihan GTK. Ayo, nomor 1. Pengalaman pelatihan GTK warnanya kuning ya. Kuning ya. Nah, kuning itu artinya belum baik. Sudah ada hal tapi sudah berkembang. Jadi kayak lampu kuning. Perhatian ini untuk SMP yang dulu perhatian, ayolah latihan. Nah makanya nanti diharapkan semua latihan itu nanti ya banyak di platform digital kita itu banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat dan itu apa yang kita lakukan terarsip di sana. Sehingga menjadi bagian nanti dari rapor sekolah pendidikan kita. Nah ini ya, ini saya kira sudah banyak sepakat. Jangan lupa lampirannya adalah nanti CP dilampirkan, ATP dilampirkan, modul ajar. Nah ini tapi ini ya. Lampiran ini dapat berupa file atau link dalam Google Drive atau website. Lampiran ini tidak harus semua, kalau semua kandel terlalu tebal. Namun dapat berupa contoh untuk mapel tertentu. Si paling ringkas ya kalau ini mencantumkan ini ya link di Google Drive ini lebih ringkas lagi. Syukur kalau kemarin kita sudah misalnya membuat aplikasi untuk sehingga sangat simpel itu, semua dokumen tidak perlu ditumpuk-tumpuk tapi sudah masuk ke Drive ini. Enak. Saya diberi akses untuk bisa masuk sehingga kapan-kapan saya bisa buka melihatnya. Oke. Iya, betul. Aplikasi APP misalnya juga ya, yang lain. Tapi nanti APP itu juga disiapkan dalam aplikasi ya di sekolah. Sekolah disiapkan. Kalau yang diupload hanya 3 baju ya. Tapi dokumen lain di sekolah karena pakai ada kunjungan, ada visitasi.
Kemudian modul project. Sekali lagi ini hanya contoh-contoh saja. Lengkapnya nanti bisa ini daftar linknya, file yang daftar link di Google Drive. Kemudian yang dimasukkan sini hanya sekedar sampling dari bisa semua. Oke, ini kira-kira Bapak Ibu sistematika kurikulum yang nanti akan kita pakai untuk kelas 7 kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Oke. Secara teori saya kira tidak usah saya sampaikan dan tadi bagaimana menyusun USP itu, karena saya yakin sudah pernah diberikan ini. Saya hanya ingin masuk daftar isi. Daftar isinya harus ada Pak ya? Nah. Oh gitu, monggo teknisnya monggo. Sehingga sing penting orang lain bisa membaca dengan jelas, dengan enak dia. Monggo nanti desainnya kayak apa, kami serahkan sebenarnya apa satu dokumen kurikulum SMP Negeri 1 Burno. Nah isinya nanti 2, gitu ya Bapak. Jadi pengesahannya tidak usah 2, pengesahan ke Dinas tidak usah 2, satu aja. Gitu. Oke. Secara teori tidak usah. Saya ingin berdiskusi dengan panjenengan tentang ini, tentang ini kan ada sesuatu yang beda, ada sedikit perbedaan tentang pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Sudah pernah mendapat informasi tentang pembelajaran dan penilaian untuk kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Sampun? Kelas 7 sampun ya? Alhamdulillah. Momentum pembelajaran saja. Belum semua Bapak Ibu. Barangkali pernah disosialisasikan di sini belum ya? Nanti yang komite mohon bantu saya. Kalau ada yang belum disampaikan atau salah ya, kita petani satu persatu. Ini pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Soalnya saya lihat untuk asesmen itu ada perbedaan dengan terutama terminologi pemahaman kita tentang penilaian asesmen itu. Dengan kurikulum lama beda, ada sedikit perbedaan. Oke, kita bahas Bapak Ibu satu. Ini maksudnya apa? Kelihatan, nggak baca. Sampai lompat di kurikulum sekolah ini. Maksud pada. Ini sudah paling besar ya. Gimana ya?
paradigma baru. Nanti Bapak Ibu ini kita sharing gak apa-apa ya. Jadi kan nanti saya minta juga pendapat yang sudah mendapat informasi ya, kita saling mengisi untuk pemahaman kita bersama kurikulum baru, dan kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa mengambil sebagian yang dipandang perlu dari kurikulum Merdeka. Boleh. Istilah pembelajaran paradigma baru ini bukan berarti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, bukan. Namun lebih pada upaya untuk memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. CGP-nya mana CGP? CGP, Bapak CGP. Bu, mana? Bu Eli. Bu dia. Oke. Bu Eli mana Bu Eli? Oke. Sudah modul berapa Bu Eli? Modulnya yang sini pelajari 1.2. Alhamdulillah. 1.2. Jadi sebentar off ya? Off ya. Kenapa off? Karena ada pergantiannya peralihan ada struktur baru di Kemendikbud kita. Nah, praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pak, hal itu kan yang bukan baru. Sebenarnya yang lama-lama juga sudah memberikan informasi kita, menuntut kita untuk memberdayakan siswa dengan berbagai istilah. Mulai dulu apa itu yang pertama, CBSA ya, cara belajar siswa aktif, bukan kemudian diplesetkan karena tidak ternyata siswanya nggak aktif, maksudnya CBSA jadi diplesetkan apa itu, catat buku sampai Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada lahirnya profil pelajar Pancasila itu jadi pusat ya. Jadi intinya itu profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan itu. Nah, oleh karena itu kurikulum Merdeka ini pendidik memiliki keleluasan untuk merumuskan tujuan pembelajaran serta rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Bahkan setelah kita diskusi ya dengan teman-teman itu. Jadi kalau gitu nanti ujian kenaikan kelas itu kalau sudah dianggap tidak perlu, tidak ada masalah, tidak perlu ada. Kalau informasi tentang anak didik sudah lengkap, itu tidak perlu. Kita sampai diskusi di situ. Nah, tapi nanti kita ikuti ya, kita ikuti paparan sampai selesai. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan komentar, masukan. Sekarang itu merdeka, tapi bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya. Merdeka yang punya frame. Kemudian pada proses pembelajaran yang terbuka dan dinamis, interaksi pendidik dan peserta didik akan berubah. Peserta didik akan memiliki peluang untuk melakukan inisiatif, mempunyai suara. Nah, tadi saya katakan, saya tanya, nanti ada teori Bu CGP itu nanti yang di 3.1.2 itu tentang pembelajaran ini. Jadi ada sebuah teori voice, choice, ownership. The voice, choice, ownership. Pembelajaran itu harus memperhatikan ini voice, suaranya siswa gimana. Choice, pilihannya bagaimana, pilihannya apa. Ownership, jadikan siswa itu
merasa memiliki sehingga senang, nggak senang. Ada teori nanti yang dipelajari oleh CTP. Jadi ada voice, choice, dan ownership. Jadi betul-betul nanti siswa itu diberdayakan, tidak lagi guru yang mendominasi, tapi siswa itu diharapkan yang ini fungsi choice, voice, dan ownership bisa jalan. Monggo nanti dirancang yang kelas 7. Nah, kalau ini mungkin diadopsi oleh teman-teman kelas 8 dan kelas 9, tidak apa-apa, memperdayakan murid ini boleh. Pembelajaran yang terbuka dan dinamis, interaksi murid dan peserta didik akan berubah. Peserta didik akan memiliki peluang untuk melakukan inisiatif tadi yang punya suara dan kepemilikan dari suara, voice, kepemilikan, ownership pada proses pembelajaran serta memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik yang kemarin hasil analisis kita 4F ya, fact gitu ya, feel, kemudian apalagi finding dapat, kemudian yang keempat adalah future, what's next. Itu salah satu teori refleksi yang mungkin sudah dipakai oleh teman-teman JKP. Bapak Ibu agak prinsip pembelajaran kelas 1. Betul-betul diharapkan harus memperhatikan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Guru diharapkan betul-betul paham tentang peserta didik itu dengan perkembangannya. Diharapkan nanti menjadi pembelajar sepanjang hayat anak-anak itu. Kemudian mendukung perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Diharapkan nanti sudah di konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Jadi kalau redaksional soal besok, makanya tidak boleh nanti dikoordinir oleh partai soal itu, harus masing-masing guru di sekolah itu membuat. Karena kalau membuat soal itu redaksionalnya, deskripsinya, narasinya harus berbasis lingkungan di mana sekolah itu berada. Kalau Bruno misalnya ke pasar ya, mungkin pasar. Tidak boleh cerita tentang itu harapannya nih. Ada pantai. Kan lebih bagus kalau kita kenalkan khasanah kekayaan Indonesia secara utuh, tidak hanya Borneo saja. Ya, ini yang harus ditinggalkan oleh Bapak Ibu. Satu, orientasi buku. Kawan, dulu kita mengajar itu berkat buku, halaman sekian, sesuk ditulis halaman sekian, sehingga sampai ada guyonan guru yang ngajar masuk tanya, sekarang kita baca halaman berapa? Bukan pada tujuan tapi pada halaman. Nah, ini yang harus ditinggalkan. Judulnya tinggalkan hal-hal berikut. 1. Membuat pembelajaran mengikuti buku. Udah AKS selama tinggal. Kalau lembar kerja boleh, lembar kerja
bukan BKS ya. Yang saya maksud kalau LKS itu ya, yang saya maksud itu BKS ya, buku kerja siswa yang kita beli dari ya dari macam-macam itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau lomba kerja masih bisa. Kerja. Artinya bapak ibu guru yang menyatakan itu lembar, bukan buku, lembar. Nah, tinggalkan interaksi dengan peserta didik, hanya memberikan dan menagih tugas. Pokoknya hari ini lebih ekstrim lagi, masuk langsung anak kerjakan halaman sekian. Misalnya dulu sambil pura-pura melihat jam. Pokoknya ini 30 menit ya, 30 menit selesai. Silakan kerja. Terus keluar. Apa bu? Ngopi. Nah itu, ya. Tinggalkan itu. ngopi jauh. Menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif. Jadi anak itu harus melihat secara holistik. Multiple intelligence learner gitu ya. Siswa itu sesungguhnya memiliki intelijen kemampuan yang multi dan sudah terbukti Bapak Ibu berhasil di ujung di kemudian hari yang kita lihat orang-orang yang berhasil itu ternyata bukan hanya kognitif ansih, tetapi ada yang berhasil karena karena dia punya seni yang dipupuk dengan baik. Ada yang sport, ada yang matematik, ada yang ya language atau bahasa macam-macam. Gampangannya ngaji paling gampang itu lah. Ya misalnya Kapolri kita itu dulu waktu di Apolnya kan tidak peroleh apa namanya anti makayasa, tapi biasa kita beri berhasil. Jadi itu semua yang kita lihat bukan faktor itu takdir. Nah, maka kalau melihat anak harus holistik, komplit. Kemarin saya waktu ada supervisi PAT itu ada di sebuah lembaga sekolah, ada anak yang disendirikan. Saya tanya, kenapa ini memiliki apa? Ada ini dia lemah, dia lambat kalau misalnya anak lemah. Tapi iya, ini juara satu apa Al-Quran di sebuah lembaga. Dia masuk lemah padahal, yang termasuk kategori 3 anak yang disendirikan. Tapi dia diberi penghargaan karena paling cepat dan paling banyak menghafal juz amma. Sudah yang juz 30 sudah dihafal. Bacaan paling bagus kata. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi melihat anak harus holistik, tidak kognitif ansih. Tapi kalau ada yang konkret di kelas itu ojo Senin di siapa tahu dia ternyata punya kelebihan di bidang seni ya. Diarahkan, tidak boleh divonis sama ini dicaci maki. Apa nih? Baca nih. Kamu melanggar. Kegiatan pembelajaran searah ini diharapkan tidak terjadi. Proses belajar bertujuan
hanya untuk mengejar tes, sehingga ada sampai keluar hampir bahkan sampai sekarang saya tanya kemarin, sampai sekarang tanya sampai akhir itu saya tanya ketika panduan disodorkan saya itu saya tanya pada perbedaan jawabannya apa? Misalnya waktu ada yang 90 menit, ada yang 120 menit. Saya tanya, loh ini 120, ini kelas waktu. Jadi pasti terngiang-ngiang di sini kan ya? Cara pandangnya kan dari berubah. Jadi 90 menit, 120 menit, terus saya tanya, loh kok ada 90 menit dan 100 yang 120 menit itu yang nas waktu. Oh, masih terkotak-kotak di sini ya. Menghilangkan nas itu tujuannya adalah tadi mengacu pada multiple intelligence bahwa jangan divonis anak itu bodoh karena hanya tidak bisa matematika atau yang lain, IPA. Dan dilanjutkan di SMA kan jadi kelas nek IPA itu the first class, IPS itu second class, itu berpengaruh pada mental. Akhirnya mesti anak-anak jangan IPS gitu ya, itu yang gitu. Nah kamu jangan IPS. Nah itu sampai ada stigmatisasi ya di nah Pak Menteri kita sebenarnya sudah dimulai dari waktu kemarin dulu waktu dari Menteri sudah mulai diluncurkan ini. Nah, kurikulum merdeka nanti menghilangkan jurusan-jurusan, tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan IPS, tidak ada jurusan bahasa, tidak ada nanti. Sekat pengetahuan saja. Nanti dihilangkan jurusan-jurusan itu. Itu ya. Kemudian ini jadi proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir serta pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Tujuan tes sehingga sampai lahir di luar itu namanya bimbingan belajar itu yang sing durang itu apa? Soal, bukan proses tapi soal. Ini yang agak bahaya. Nah, kalau prinsip assessment ini kita pahami ya, assessment itu merupakan, awas ini nomor 1, bagian terpadu dari proses pembelajaran, bagian terpadu, bukan terpisah. Kemudian fasilitasi pembelajaran dan menjadikan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Jadi asesmen itu terpadu dengan pembelajaran. Sehingga tidak ada. Bahkan dulu pernah kan kita nambah jam itu hanya untuk bahas soal-soal saja, terpisah dari pembelajaran dulu. Nah ini yang tidak diinginkan seperti itu. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid dan tepat dan dapat dipercaya. Ini saya kira sama dengan tes-tes yang lain. Nomor 5, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam hal asesmen, tinggalkan hal-hal sebagai berikut.
dalam hal asesmen, tinggalkan hal sebagai berikut. 1. Asesmen, jangan melakukan asesmen secara terpisah dari pembelajaran. Makanya nanti tadi kita diskusi, kemarin kami diskusi itu termasuk besok itu pas dari PAT ada perwakilan karena ini harus dilakukan secara dalam pembelajaran. tidak terpadu dengan proses pembelajaran. Ini caranya, nanti di belakang ada. Apakah boleh melaksanakan pas seperti PAT? Nanti di belakang jawabannya. Ya. Ya. Yang berikutnya, tinggalkan. Tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Instrumen asesmen yang tidak sesuai. Kemudian jangan berfokus pada asesmen sumatif. Berfokus, tinggalkan ini, tinggalkan. Judulnya tinggalkan. Berfokus pada asesmen sumatif. Nah, tinggalkan ini. Ini Pak. Berarti sumatif apa? Masih ada apa enggak? Ada. Masa ada apa enggak? Kira-kira? Ada. Masih, tapi tadi aturannya. Sumatif itu 1 tahun berapa kali? 2 kali. Itu termnya di kepala kita. Ya, nanti kita lihat apa begitu. Ya. Makanya ada perubahan paradigma harus kita rubah. Dan ini dianjurkan untuk berfokus pada asesmen sumatif itu tinggalkan. Jangan nilai anak itu juga hanya dari asesmen sumatif saja. Kemudian kegiatan pembelajaran searah memberikan ini ya, tanpa adanya pendidikan dan pemberian umpan balik yang terjadi ya. Proses belajar tes tidak boleh. Jadi tinggalkan proses pembelajaran yang hanya berorientasi pada solusi bagaimana cara menjawab tes. Nah, ini ada yang bilang kalau tadi yang ini tidak bisa. Saya kira sudah tadi saya singgung profil pada Pancasila. Jadi dicapai melalui proses-proses ini yang pembelajaran asesmen harus semuanya di bawah dalam koridor pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah ini suatu saat dibedah. Saya ingin tadi kita konsentrasi pada asesmen. Ini perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian asesmen. Ah ya, CP. Ini mohon di-underline. CP, awas ya. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta pada setiap fase, bukan tiap tahun, tiap fase. SMP ada berapa fase Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sedih 1. Ada 1. Halo yang belakang? 1 Berapa? fase D. Oke. Untuk SMP fasenya apa? D. D. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, yang saya perlu underline tadi adalah bahwa CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai pada setiap fase. Kalau
kan ada 3 ya. Ya. Ada fase SMA ada 2 ya. Dua. Dimulai dari fase fondasi dan PAUD untuk pendidikan dasar menengah CP ini Pak di bawahnya ada ini ya. Ini fase fondasi itu PAUD, RA, PAUD, pendidikan anak usia dini atau RA. RA itu Rawdatul Atfal, kalau di jalur dinas namanya Audir. BA, Bustanul Atfal. Rawdah itu taman, bustan kebun, bodoh ya. Bodoh, hanya istilahnya beda. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 6 ini untuk kita D. Tak usah kita bahas SMA ada 2 itu. Tak usah teori ini kita bahas. Ini komponen CP kapan pembelajaran. Komponennya itu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Menurut elemen. Nah, bentuk pemahaman dalam CP capaian pembelajaran itu menggunakan pendekatan konstruktivisme. Berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual, menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan atau fakta-fakta, konsep atau kaidah untuk diingat, bukan ini. Menurut teori konstruktivisme, makanya tidak ya mestinya diingat itu soal penting ya. Cuma di sini penekanannya anak melakoni, bukan hanya mengingat tapi melakoni. Nah ini makanya yang kedua ini konsep memahami dalam CP yang dimaksud dalam konstruktivisme itu adalah membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, bukan dihafal. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah. Kemudian, apabila merujuk pada taksonomi belum, pemahaman dianggap sebagai C2, namun demikian konteks teks taksonomi belum sebenarnya digunakan untuk perencanaan pembelajaran dan asesmen kelas yang lebih operasional. Maksudnya C2 memahami itu bukan teori tapi praktek. Nah, Bapak Ibu, setiap CP suatu mapel itu memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran, sama untuk semua fase. Tidak beda. Oke, ini teori-teori agak lagi tidak salah kita bahas. Saya lebih ingin ke asesmen ya. Ya, ini kemudian. Secara strategis proses perencanaan kegiatan pembelajaran dapat dipahami melalui skema sebagai berikut. Jadi yang pertama guru diharapkan memahami capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, setelah itu menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian baru merancang pembelajaran. Pemerintah menetapkan CP
sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian, CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Masih perlu dilandingkan, lebih dioperasionalkan. Nah, CP itu perlu dikurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Ini catatan kita ya, CP itu belum menggambarkan secara konkret. CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Agar bisa memandu kita, maka perlu diterjemahkan CP itu menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional. ATP ini sudah ada sambung ya. ATP tidak usah kita bahas secara. Saya ingin kita ini secara teori ya, merupakan tujuan pembelajaran itu bisa ini menggunakan taksonomi Bloom versi revisi Anderson, kemudian 6 aspek pemahaman yang dari types begins, bisa 6 level taksonomi Marzano. Ini pilihan-pilihan. Jadi kita itu secara merdeka, tidak diwajibkan menggunakan satu, boleh beda, boleh menggunakan yang lain. Makanya ini catatannya yang paling kanan, pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran. Selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep serta topik yang dipelajari. Ini taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson. Sampai 6 itu kalau Bloom sendiri ada berapa Bapak Ibu? Bloom C-nya sampai berapa? Kalau Bloom saja Tiga. Atau mencipta itu kalau di Bloom yang asli nomor berapa? C berapa? Mencipta C5 ya? C5 Kemudian oleh Anderson itu menjadi nomor 6. Teori-teori ini nggak usah yang tadi yang 6 aspek ini teorinya ini. Nah, aspek itu apa saja ini? Penjelasan, explanation, interpretasi, interpretation, aplikasi, application, perspektif, empati. 6 aspek, 6 phase of understanding by begins and moconnya piye tiga jadi teori-teori nggak usah kita daki-daki, nggak usah kita bahas, nggak usah. Level Marzano, level taksonomi Marzano bukan Bloom. Ini ada 6 tingkatan ini sampai pada sistem sini. Kalau mau bahas di level MGMP Pak ya, kalau mau bahas teori-teori ini mohon diperdalam pada saat MGMP sekolah. Ini cara-cara yang ditempuh untuk saya ingin konsentrasi pada cara menyusun, karena bapak ibu sudah menyusun apa sampai desain proyek, alhamdulillah. Nanti saya mohon untuk yang sudah menyusun itu ya ya, saya beri akses saja. Sekarang yang bisa tahu Pak ya.
modul dari teori dan dapat ya. Nggak usah nanti. Berarti kelas 8 dan 9 karena bagaimanapun nanti tahun depan itu harus 7-8. Oke, tahun ajaran 22-23 kelas 7 saja, 23-24 nanti 78. Maka setahun ini harus dimatangkan sehingga pada saatnya nanti sudah bisa matang. Diadu, dikonfrontir dengan teman-teman yang ngajar kelas 7, apa kendalanya, apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Masih blok ini rencana kegiatan belajar. Saya ingin konsentrasi pada evaluasi ya. Mau belajar sudah ada usaha. Diferensiasi sudah pernah sebutkan. Ini contoh diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Nah ini loh mulai nih. Oke. Bapak Ibu diminta untuk merubah paradigma penilaian. Saya baca, kalau yang sana tidak baca. Yang kiri, kolom kiri itu berbunyi begini. Selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar atau mengisi rapor. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Nah, pada kurikulum Merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif. Ada dua istilah, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, pada kurikulum Merdeka ini pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan dengan asesmen sumatif, dengan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Itu ada piramida atau apa begini? Ya piramida ya. Kalau di sini pasung ya. Beda antara kiri dan kanan. Beda antara kiri dan kanan. Yang kiri adalah kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelum kurikulum Merdeka, dan yang kanan adalah pelaksanaan asesmen yang diharapkan dengan kurikulum Merdeka. Apa bedanya? Satu, kalau kemarin itu yang mendominasi itu adalah assessment of learning, simalaknya nilainya paling gede, paling bawah ini bentuknya apa ini? Pas, KT. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya lihat dari komposisi untuk memperoleh nilai rapat itu sudah tidak lagi mengutamakan ini sudah alhamdulillah NH sudah lebih banyak daripada NA, NA nilai sumatif, nilai tes, nilai ini. Nah, yang diharapkan sekarang ini tes ini penilaian itu lebih banyak pada S. S itu berarti saatnya, saat pembelajaran. Ini yang harus banyak. Jangan off. Off itu tes itu ya, sumatif. Berarti pas. Dulu anak-anak ini nilai diperoleh paling banyak komposisi dan
Sumatera itu paling banyak. Sampai kadang-kadang padahal ini dilaksanakan hanya 1 jam, 90 menit, 1 jam setengah, notok 120 menit. Itu menentukan 1 semester. Nah, ini yang kemarin terjadi dan ini diberi silang. Ini. Nah, sekarang yang direkomendasikan adalah yang ini. Apa sih? Ada 3 assessment ini. Assessment kalau yang ini assessment paling dulu, ini yang kiri. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Kalau yang diharapkan nanti dengan penerapan kurikulum merdeka itu assessment of learning kecil, assessment for learning tengah-tengah, dan yang paling banyak adalah assessment